Izin memperkenalkan diri, nama saya Erik Sanjis Payung dengan NPM 2217051116. Di sini saya akan menjelaskan tugas Petruk, yaitu ada sorting, Fibonacci rekursif, dan Fibonacci dynamic programming. Nah, untuk yang pertama ini ada program sorting di mana ada mengimplementasikan bubble sort, selection sort, merge sort, dan quick sort. Jadi di sini kita compile saja. Nah, jika kita lihat dari sini, dia akan mengoutputkan ukuran data, di mana ukuran data itu 100, dan ukuran data 1000, ukuran data 10.000, dan ukuran data 100.000, dan terakhir ukuran data 1.000.000. Dan sini di ukuran data 100 di bubble sort itu waktu eksekusinya itu 0 detik. Kompleksitasnya yaitu O dalam kurung N pangkat 2. Dan sama juga begitu dengan selection sort, waktu eksekusinya itu 0 detik dan kompleksitasnya juga sama, O N pangkat 2. Dan di sini ada merge sort, waktu eksekusinya 0 detik, kompleksitasnya O N logaritma N. Dan di sini ada terakhir quick sort, waktu eksekusinya 0 detik, kompleksitasnya sama juga seperti merge sort. Lalu di sini ada ukuran data 1000. Di sini pada ukuran data 1000 maupun ukuran data 10.000, ukuran data sampai 10.000 ini dia bubble sort, selection sort, merge sort, quick sort masih dapat bekerja dengan baik atau efisien, cepat. Namun jika setelah 100.000 ini, yaitu 1.000.000, dia mulai lama waktu eksekusinya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan itu tergantung dengan spesifikasi komputer yang dipakai. Seperti yang saya pakai, dia untuk ukuran data 1.000.000 dia tidak bisa, atau lama mengeksekusinya, sehingga saya di sini cuma sampai 100.000. Dan di sini kita bisa lihat kelebihan pada bubble sort. Kelebihan pada bubble sort itu algoritmanya yang sederhana dan mudah dipahami. Namun di sini ada kekurangan bubble sort. Kekurangannya itu kompleksitas waktu yang tinggi, terutama pada kasus terburuk, tidak efisien untuk jumlah data yang besar. Lalu kedua ada selection sort. Kelebihannya sama juga seperti bubble sort, yaitu sederhana dan mudah dipahami, tidak tergantung pada keadaan data. Di sini ada merge sort. Merge sort ini kelebihannya kompleksitas waktu yang lebih baik dibandingkan dengan bubble sort maupun selection sort. Lalu merge sort ini dia stabil dan efisien untuk jumlah data yang bisa dibilang cukup besar. Namun di sini juga ada kekurangan dari merge sort, yaitu dia membutuhkan penggunaan ruang tambahan untuk array sementara saat proses penggabungan. Sama juga seperti quick sort. Quick sort dia kelebihannya juga kompleksitas waktunya yang cepat, baik gitu. Dan quick sort ini adalah
paling tercepat daripada merge sort, selection sort maupun bubble sort. Namun kekurangannya eh, tidak tidak stabil secara alami maupun bisa dimodifikasi untuk menjaga stabilitas gitu. Sehingga dari sorting ini kita bisa menyimpulkan jika kita ingin mencari algoritma yang sederhana dan tidak memerlukan efisien yang tinggi, kita bisa memakai bubble sort dan selection sort. Namun jika kita membutuhkan efisiensi lebih tinggi lagi, terutama untuk jumlah data yang besar, maka merge sort dan quick sort adalah pilihan yang terbaik. Dan itu juga semua tergantung dengan kebutuhan spesifik Anda. Semuanya tergantung dengan spesifikasi komputer Anda. Dan di sini selanjutnya ada Fibonacci rekursif. Program ini menggunakan dua library, yaitu include IOStream, include Chrono. Include Chrono ini berfungsinya itu untuk mengukur waktu eksekusi. Lalu di sini ada fungsi high resolution clock now, itu digunakan untuk mendapatkan waktu mulai dan waktu selesai eksekusi program. Dan di sini juga ada duration. Ini untuk menghitung selisih waktu dalam ms, milidetik. Kita compile. Nah, dia nanti akan mengoutputkan masukkan jumlah angka Fibonacci yang ingin ditampilkan. Jika kita buat 10, waktu eksekusi 2 ms dan jarak Fibonacci-nya ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, selanjutnya jika kita buat 20, dia waktu eksekusinya 4 ms, dan di sini juga ada deret Fibonacci 20. Nah, selanjutnya kita coba 30, dan ada juga deret dan waktu eksekusinya. Dan selanjutnya kita coba 40. Nah, di sini tadi dia agak membutuhkan waktu sedikit. Di sini ada waktu eksekusinya itu 2218 ms atau sama dengan 2 detik, 2,2 detik. Nah, selanjutnya kita coba 70. Nah, sini dia makin lama ya, makin membutuhkan waktu. Jadi kita bisa tahu bahwa rekursif ini karena dia memanggil dirinya sendiri secara berulang, sehingga membutuhkan banyak pemanggilan fungsi rekursif. Nah, semakin besar angka Fibonacci yang dicari itu, maka semakin banyak pemanggilan fungsi rekursif yang dibutuhkan. Makanya running time-nya bakalan lama juga gitu. Tergantung dengan ini masukkan jumlah angka Fibonacci-nya, angka berapa yang kita cari. Semakin besar maka semakin lama. Dan kita bisa tahu juga di sini
Dan kita juga bisa tahu kelemahan dari rekursif ini, yaitu ada pada duplikasi perhitungannya yang tidak efisien dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan di sini saja belum selesai 70. Oke, kita coba 100. Nah, maka dia akan berproses lebih lama lagi running time-nya. Waktu eksekusinya bakalan lebih lama lagi karena angka yang kita cari semakin besar. Lalu di sini ada Fibonacci Dynamic Programming. Nah, di sini ada dua library sama. Nah, di sini kita compile saja. Nah, masukkan jumlah angka Fibonacci yang ingin ditampilkan. Kita buat 10. Waktu eksekusi 3 ms. Kalau kita bandingkan dengan rekursif tadi, masih cepatan dynamic. Kita bandingkan dengan rekursif 10. Nah, di sini di sini ada Fibonacci Dynamic Programming. Di sini sama menggunakan dua library yang ada di rekursif juga. Kita compile saja. Kita buat 10. Nah, di sini dia keluar direct-nya dan waktu eksekusinya. Kita silang, compile lagi 20. Sini juga ada direct waktu eksekusinya. Kita compile lagi 30. Sama juga keluar yaitu direct dan waktu eksekusinya. Kita compile lagi 40. Nah, dibanding dengan rekursif tadi, di dynamic programming ini pada angka 40 kita cari directnya langsung keluar semua. Tidak seperti rekursif tadi membutuhkan waktu sedikit untuk menyelesaikan semuanya. Lalu di sini ada waktu eksekusinya 9 ms, 9 milidetik. Kita compile lagi siap 40, 70. Nah, di sini sudah kelihatan pada 70 di dynamic programming ini direct dan waktu eksekusinya langsung keluar gitu. Direct, terutama di directnya langsung keluar semuanya, dan di sini ada waktu eksekusinya 16 ms. Nah, dibanding dengan rekursif tadi, dynamic programming jauh lebih cepat. Nah, selanjutnya kita coba yang terakhir yaitu 100. Nah, dan sama juga di directnya keluar waktu eksekusinya yaitu 22 ms. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan kalau dynamic programming ini hanya membutuhkan perhitungan satu kali untuk setiap angka Fibonacci yang ada, serta running time yang digunakan itu cenderung meningkat secara linear dengan pertambahan angka Fibonacci yang dicari. Dan dynamic programming ini jauh lebih efisien daripada rekursif karena tidak ada duplikasi perhitungan. Nah, di sini sehingga kita bandingkan Fibonacci rekursif dan Fibonacci dynamic programming, sehingga kita dapat simpulkan dalam mencari bilangan Fibonacci, penggunaan dynamic programming ini lebih baik lah, lebih disarankan
daripada rekursif. Kenapa? Karena memiliki running time yang cepat, efisien, terutama untuk angka yang kita cari itu besar. Sedangkan kalau teknik rekursif itu memiliki kompleksitas waktu eksponensial, sedangkan dynamic kompleksitas waktunya itu linear. Lalu running time menggunakan dynamic programming ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan rekursif untuk setiap Fibonacci yang kita cari itu tadi. Dan kita bisa simpulkan juga penggunaan dynamic programming ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi perhitungan dalam banyak kasus, mempermudah, mempercepat, cepat, prosesnya cepat, tidak seperti rekursif. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.